Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kali ini kita berbicara tentang kelompok Wahabi yang menjadi sumbangsih terhadap basis pemikiran kelompok terorisme. Jadi pertemuan antara Wahabisme dan terorisme, di mana Wahabi merupakan firqah sempalan dari sekte Ibadiyah. Sekte Ibadiyah ini dikelompokkan di dalam sejarah Islam sebagai bagian daripada kelompok Khawarij. Ya, sekte Ibadiyah ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Ibad At-Tamimi, seorang murid daripada Jabir bin Zaid. Jabir bin Zaid ini pemimpin spiritual dari sekte Ibadiyah. Tokoh panutan lainnya ada Abu Ubaidah Muslim bin Abu Karimah. Dia pernah dipenjara semasa waktu gubernur Irak Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kemudian dia meninggal pada tahun 714 Masehi. Ajarannya memang sepintas kita akan melihat sangat mulia dan luhur, yaitu mengajak orang untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Tetapi keduanya dipakai di dalam sekte Ibadiyah ini untuk menyerang penguasa atau pemerintahan yang sah dan khalifah yang menurut dia tidak sesuai dengan rel keislaman dan ajaran agama. Nah, ketika mereka anggap tidak sesuai, maka mereka menggunakan sentimen agama, dalil-dalil agama dan hadis-hadis Nabi untuk menyerang penguasa. Ya, makanya mereka dikategorikan sebagai kelompok Khawarij. Nah, di dalam sejarah sekte Ibadiyah ini dia pernah merubah metodenya dengan metode taqiyah, karena ini asbab dipenjarakannya Abu Ubaidah Muslim bin Abu Karimah tadi, itu panutan dari sekte Ibadiyah. Dia merubah dengan metode taqiyah, melakukan pergerakan di bawah tanah tidak secara terang-terangan karena untuk keamanan dan stabilisasi organisasi dan komunikasi internal mereka. Nah, mereka juga mengajak masyarakat, ya khususnya di negara Ibadiyah Ar-Rustumiyah, untuk menerapkan syariat secara totalitas, walaupun saat itu sekte Ibadiyah tidak menggunakan istilah khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah seperti yang diutarakan atau digaungkan kelompok Hizbut Tahrir, kemudian ISIS, kemudian Khilafatul Muslimin atau Front Pembela Islam dengan istilah lainnya yaitu NKRI Bersyariah. Tapi semuanya ini bertujuan dan memiliki visi yang sama, yaitu menerapkan Islam secara kafah, totalitas itu. Nah, bedanya adalah bahwa dia hanya fokus kepada kewajiban mendirikan khalifah tanpa institusi khilafah. Di sini perbedaannya, karena ada kayak HTI, kemudian pemikiran Abu Al-Maududi, kemudian Rashid Ridho pernah juga kala itu kalau kita baca di dalam kitab Al-Khilafahnya. Kemudian Said Qutb dengan bungkus yang berbeda membuat satu paket antara khalifah dan khilafah. Tetapi pada sekte Ibadiyah ini tidak, dia hanya mewajibkan khalifah. Nah, makanya di dalam sekte Ibadiyah ini landasan dasarnya itu banyak. Misalnya at-taqiyah ad-diniyah, menyembunyikan keyakinan agama, ini untuk dalam konteks dakwah rahasia, dakwah bawah tanah. Jadi kalau sekarang itu ya kayak model Hizbut Tahrir, tetapi dalam konteks politiknya. Jadi dia melakukan operasi politik secara diam-diam, mengajak memperkuat masanya, kemudian mengaplikasikan konsep tolabun nusroh di dalam perspektif Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, di dalam metode taqiyah yang ada pada sekte Ibadiyah ini, tokoh atau pimpinannya pun di luar struktural inti mereka.
Makanya dikenal juga salah satu pimpinan spiritual yang sudah saya sebut, Jabir bin Zaid, itu adalah tokoh atau pimpinan yang berada di luar struktural, karena strukturalnya itu Ibad At-Tamimi itu. Makanya di nama sektenya disebut dengan Al-Ibadiyah, dinisbatkan. Nah, ini selama metode ini digunakan selama mereka tidak merasa aman dari penguasa yang berkuasa kala itu. Tetapi ketika mereka sudah merasa aman, mereka merubah metode at-taqiyah dengan imamah az-zuhur, menampakkan kembali pimpinannya, kepemimpinan yang tampak. Ya, jadi imamah az-zuhur. Nah, salah satu tokohnya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abi Affan al-Yahmadi. Nah, itu di dalam konteks sekte Al-Ibadiyah. Nah, kita kembali ke topik awal. Nah, sekte Ibadiyah ini menjadi bagian daripada kelompok Khawarij. Jadi Wahabi merupakan sempalan dari kelompok Ibadiyah. Ibadiyah merupakan bagian daripada kelompok Khawarij klasik. Nah, Wahabi ini timbul pada abad kedua Hijriah. Nah, nama Wahabi dinisbatkan kepada tokoh sentralnya yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya, tadi di sekte Ibadiyah, ya, mereka pernah punya negara namanya Negara Ibadiyah Ar-Rustumiyah. Negara ini berakhir tahun 909 Masehi. Kemudian hancur ya ketika Syiah Fatimiyah, ya, salah satu tokoh dari Syiah Fatimiyah yang bernama Abu Abdillah Asy-Syi'i menghancurkannya. Memang negara Ibadiyah itu dulu terkenal di dalam buku-buku mereka maju dalam bidang budaya dan ekonomi, tetapi sangat rusak di dalam bidang agama dan pemikiran serta pergerakannya. Nah, jadi Wahabi dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum. Dia wafat pada tahun 211 Hijriah. Nah, Wahabi ini sama. Ya, Wahabi ini sama. Kalau tadi sekte Ibadiyah fokusnya adalah menyerang penguasa, para hakim atau para pemimpin di sebuah negara yang menurut mereka itu berseberangan dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, Wahabi ini berbeda. Dia menyerang internal umat Islam. Makanya dua aliran yang sangat frontal diserang oleh Wahabi adalah Sunni dan Syiah. Sunni itu aliran Ahlus Sunnah itu meliputi aliran Al-Asy'ariyah, ya, dan Al-Maturidiyah, ya. Jadi meliputi dua itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diserang oleh kelompok Wahabi itu. Nah, aliran Al-Asy'ariyah ini didirikan oleh Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Basyar Al-Asy'ari, yang nasab terakhirnya sampai pada Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga dia tidak sama dengan aliran Al-Maturidiyah, ya, aliran Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah ini salah satu aliran di dalam Islam yang kemudian di dalam Nahdlatul Ulama antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidiyah dijadikan pegangan di dalam bidang akidah. Karena menurut Syekh Muhammad Az-Zahra, penganut Asy'ari berada dalam garis antara Mu'tazilah, ahli hadis dan ahli fikih. Sedangkan penganut Al-Maturidi berada dalam garis antara Mu'tazilah dan penganut Asy'ari. Kenapa berbeda? Karena memang Al-Asy'ari ini pernah berada di Mu'tazilah selama 40 tahun, sampai kemudian dia menemui kejanggalan-kejanggalan yang menurut Al-Asy'ari itu salah. Kemudian dia mengarang sebuah kitab yang tebal, bahkan dia mengakui bahwa kitab ini tidak akan ditemukan di dalam aliran Mu'tazilah. Makanya kitab-kitab yang kita kenal misalnya Al-Ibanah, ya, kemudian
dan sebagainya lah, banyak. Nah, jadi Wahabi ini di dalam pergerakannya ya menyimpan salah satu pola berpikir yang dikenal dengan manhaj takfiri, mengkafirkan orang lain. Makanya di dalam kitab Fajar As-Shadiq fi Radd 'alal Firqah Al-Wahabiyah Al-Mariqah ya karya Jamil Siddiqi Al-Zahawi, dia menuturkan bahwa kemunculan Wahabi ini di Najd ya pada tahun 1143 Hijriah. 1143 Hijriah yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Nah, kemudian penyebarannya didukung oleh dinasti Saudi. Yang Saudi ini di dalam perpolitikan beraliansi atau bermitra dengan Amerika dan Inggris. Jadi sejak kemunculannya para pengikut Wahabi ini mengkafirkan umat Islam yang berbeda pendapat, bahkan lebih kejam lagi menurut Jamil Siddiqi Al-Zahawi, kebalik-balik Az-Zahawi ini menghalalkan penjarahan harta serta pembunuhan terhadap kelompok lain yang menurut mereka itu adalah kafir. Makanya di dalam salah satu tokoh Wahabi itu Nawaqidul Islam itu kitab kalau tidak salah dikarang oleh Abdullah bin Bas itu, bahwa tidak mengkafirkan orang kafir, dia akan menjadi kafir pada poin ketiga di dalam kitab Nawaqidul Islam itu. Nah, dengan doktrin yang begitu sempit yang ada pada kelompok Wahabi ini membuat pengikut Wahabi merusak bangunan-bangunan bersejarah, makbaroh baqi, dan artefak-artefak keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Banyak buku yang Anda bisa akses terkait dengan ini. Karena apa? Bagi mereka selain kelompok dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita bisa simpulkan, kelompok Wahabi ini tidak menyimpan kebenaran pada diri orang lain dan tidak menyimpan kesalahan pada diri mereka sendiri. Jadi menurut Jamil ini doktrin radikal Wahabi menjadi biang keladi ya kekerasan atas nama Islam di wilayah Jazirah Arab. Doktrin Wahabi ini memang eksklusif ya, makanya dia dikategorikan bagian dari kelompok fundamentalis. Dulu mereka tidak menerima dialog, walaupun yang datang ke Indonesia ini belakangan sudah mulai menerima dialog. Tapi lagi-lagi kita mencari benang merahnya, mereka melakukan taqiyah juga di dalam dakwahnya ya, taqiyah ad-diniyah, dakwah agama secara rahasia. Nah, makanya Jamil As-Siddiqi di dalam bukunya itu dia melakukan banyak hal-hal yang secara serampangan dan menyesatkan kelompok-kelompok yang lain. Jadi kayak kita ini sesat bagi kelompok Wahabi. Inilah menjadi sebab asal muasal bangunan atau pondasi dasar lahirnya pada para terorisme yang ada di dunia, khususnya penganut agama Islam yang masuk dan berjejaring di kelompok teroris. Jadi mereka menganut agama Islam ini menjadi kontradiksi, padahal Islam itu mengajarkan kasih sayang. Di tengah-tengah Al-Quran itu kita diperintahkan oleh Allah untuk waliyatalattaf wala yus'irunna bikum ahada, kemudian ditutup di akhir dengan menciptakan kewaspadaan yang totalitas, bukan suzon tapi kewaspadaan. Nah, Wahabi ini juga menurut pakar lainnya seperti Mahmud As-Subhi juga ya di dalam kitabnya Juzur Al-Irhab fil Aqidah Al-Wahabiyah, akar-akar terorisme dalam akidah Wahabiyah. Nah, ini saya rekomendasikan kepada sahabat-sahabat yang ingin menemukan jejak benang merah antara terorisme dan akidah Wahabiyah, di mana menurut As-Subhi ini gerakan-gerakan politik yang mengatasnamakan agama Islam kemudian melegalkan kekerasan atas nama Islam juga, kemudian membangun sentimen agama di dalam pergerakan dia, baik sesuatu yang melekat pada diri dia ya. Biasanya di Indonesia itu yang terkait dengan gerakan Islam itu
selalu membangga-banggakan sesuatu yang melekat pada diri dia. Jadi kalau terjadi apa-apa pada diri dia, mereka menggunakan narasi-narasi mari kita bersama dengan umat Islam, tokoh-tokoh dunia. Padahal kayak di Hizbut Tahrir itu ketika dia menyebut ulama-ulama multaqo ahlus sunnah wal jamaah, padahal yang hadir hanya takmir masjid dan lain sebagainya. Nah, mereka mencoba membangun narasi-narasi itu dan seakan-akan menjadi representasi umat Islam. Nah, ini sahabat-sahabat bisa kiaskan lah di dalam konteks akhir-akhir ini. Jadi mereka hanya menganggap kelompok Wahabi saja bagian dari internal mereka saja yang benar di dalam beragama ini. Seakan-akan mereka sudah membuat blok surga, bahwa surga itu hanya milik mereka. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan surga itu arduhas samawat wal ard. Jadi luasnya surga itu ya sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan. Bagaimana luasnya langit, bagaimana luasnya bumi, kan tidak bisa kita ukur. Begitu luasnya surga itu. Nah, menurut As-Subhi ini kelompok-kelompok teroris apapun jenisnya, namanya, kelompoknya, firqahnya, ya, baik itu di Taliban, baik itu Al-Qaeda, baik itu ISIS, atau di Indonesia, ya, Jamaah Ansarud Daulah, Majelis Indonesia Timur, Majelis Indonesia Mujahidin Indonesia Barat, atau dan sebagainya, itu Jamaah Islamiyah dan sebagainya, merupakan produk atau akibat efek dari pemikiran Wahabi ini, yaitu berasal dari manhaj takfirinya, mudah mengkafirkan orang lain. Makanya Ki Haji Ahmad Hashim Muzadi saat itu di TV One mengatakan bahwa asal muasal dari semua ini adalah manhaj takfiri, mudah mengkafirkan orang lain, tidak menyimpan kebenaran pada diri orang lain, tetapi tidak menyimpan kesalahan pada diri mereka sendiri. Jadi kelompok-kelompok teroris yang ada di dunia ini, khususnya yang ekstrim-ekstrim, ya kayak Al-Qaeda, kemudian ISIS. Al-Qaeda itu kemudian berseberangan dengan ISIS karena kalah strategi dan pengelolaan alat-alat kekiniannya. Akhirnya secara pergerakan Al-Qaeda sekarang kalah dengan ISIS. Nah, banyak para pakar yang mengatakan bahwa kelompok terorisme itu banyak yang berlatar belakang dari kelompok Wahabi. Apakah mereka ketika menjadi teroris masih menjadi bagian dari kelompok Wahabi, atau mereka yang sudah berlatar belakang Wahabi? Nah, kemudian ada juga misalnya salah satu pakar sejarah dari Universitas Kairo, saya lupa, bahwa dia sepakat akar kekerasan, kekejaman, perilaku pembantaian, pembunuhan yang di atas namakan Islam belakangan ini berasal dari produk dari Wahabi, yaitu beliau sebut dengan istilah al-mutazammit, Wahabi yang rigid tekstual, ya. Jadi mentafsirkan segala sesuatu itu bilahiriyah saja, dengan lahiriah saja, tekstual. Di Mesir menurut pakar Mesir itu, paham ini menemukan tempatnya yang dia sebut bersemayam di dalam kelompok Ikhwanul Muslimun, sebuah organisasi keagamaan di Mesir yang terpengaruh kuat oleh Wahabi Saudi, ya, di mana para ulama Al-Azhar, ya, senantiasa melawan pemikiran Ikhwanul Muslimin karena dianggap terlalu keras, ya, mengkafirkan orang, kemudian menyesatkan ulama-ulama Al-Azhar dan sebagainya. Dan Ikhwanul Muslimin ini di dalam bungkus yang berbeda sudah ada di Indonesia, dan mereka menyebar, infiltrasi ke berbagai macam kelompok yang ada di Indonesia. Nah, tetapi mereka juga lagi-lagi kita tarik benang merahnya ketika mereka infiltrasi ke kelompok-kelompok tertentu, organisasi tertentu, mereka melakukan yang namanya metode taqiyah ad-diniyah, yaitu
penyembunyian sifat aslinya sampai mereka mendapatkan waktu momen yang tepat. Jadi sering saya katakan bahwa Wahabi ini apapun jenisnya yang ada sekarang, ya Salafi jihadi atau apa dan sebagainya, itu kuat di dalam mempraktekkan metode taqiyah mereka. Jadi taqiyah ini sebenarnya tidak saja dikenal di dalam dunia Syiah, ya, di dalam dunia pergerakan radikal teroris pun, kemudian di dalam pergerakan kelompok Khawarij itu sudah dikenal istilah taqiyah. Makanya di dalam sekte Ibadiyah itu kalau kita membaca buku-bukunya kita kenal taqiyah ad-diniyah, kemudian nanti setelah itu imamah az-zuhur. Jadi imamah az-zuhur itu kepemimpinan yang tampak. Nah, jadi pemikiran Wahabi ini bersemayam dengan baik, ya, di dalam gerakan atau tubuh daripada Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Nah, apa hubungan antara Wahabi dan Ikhwanul Muslimin? Dulu itu ketika Hasan al-Banna berusaha atau mencoba membuka, ya, cabang baru, cabang Ikhwanul Muslimin di Mekah, kalau tidak salah tahun 1946 Masehi. Arab Saudi menolak secara terang-terangan, tidak menerima, karena memang antara Ikhwanul Muslimin dan Wahabi ini secara akidah yaitu sangat berbeda. Makanya Arab Saudi kala itu menolak secara terang-terangan. Tetapi di satu sisi Arab Saudi membutuhkan basis atau membutuhkan kekuatan daripada Ikhwanul Muslimin untuk melawan musuh daripada Arab Saudi yang ada di Mesir, ya, yang di bawah blok sosialis, yaitu Gamal Abdul Nasir. Jadi Saudi itu tidak suka dengan Gamal Abdul Nasir. Nah, di mana posisi di dalam posisi ini Ikhwanul Muslimin itu dirangkul oleh Arab Saudi, jadi koncoan. Padahal sebelumnya mereka itu berbeda. Ya, karena memang di dalam ideologi resminya Wahabi itu Ikhwanul Muslimin ini dikritik habis-habisan. Memang tidak sesuai, tetapi karena Arab Saudi ini membutuhkan tangan, ya, jadi perpanjangan tangan. Jadi Arab Saudi meminjam orang lain untuk memukul musuh-musuh dia. Ini yang sering dilakukan oleh Arab Saudi di dalam sejarah konflik-konflik yang ada di dunia. Dia punya duit, ya, duit itu digunakan untuk menyewa orang lain, dan orang lain itu dijadikan alat pukul untuk memukul musuh dia. Nah, salah satu buku ada yang mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin ini menjadi kekuatan di dalam tubuh Arab Saudi. Tetapi memang para Ikhwanul Muslimin ini beroperasi dengan cara resmi bawah tanah, grassroots. Nah, sebagian besar dari mereka yang ada di Arab Saudi mendirikan bank-bank Islam dan perusahaan-perusahaan yang di dalam data itu yang membuat Ikhwanul Muslimin banyak yang kaya. Jadi dia sangat rapi. Nah, sebagian mereka ini yang lain juga menjadi berpengaruh di media massa, di follow up. Di Indonesia banyak itu orang-orang yang tampil-tampil di TV, ya, yang tampil-tampil di pabrik, yang menjadi selebgram ada, ya. Itu mereka sebenarnya adalah kepanjangan tangan daripada kelompok Ikhwanul Muslimin. Nah, teman-teman yang melek gerakan Ikhwanul Muslimun atau Ikhwanul Muslimin, ya, softnya yang ada di Indonesia itu banyak. Ada yang selebgram, ada yang jadi tokoh publik dan lain sebagainya. Nah, orang-orang Ikhwanul Muslimin ini memperoleh tempat, ya, di sepanjang di sebuah institut yang didirikan pemerintah Arab Saudi, ya, yang kita kenal dengan Universitas Islam Madinah dan Universitas King Abdul Aziz, ya. Universitas Islam Madinah lebih dulu, baru kemudian Universitas King Abdul Aziz itu 1967 Masehi kalau tidak salah, ya. Nah, Universitas Islam Madinah ini pertama kali dipimpin oleh Abdul A'la Al-Maududi. Ya, Abdul A'la Al-Maududi seorang warga negara
dari Pakistan. Nah, sebagai salah satu komisarisnya, dan universitas ini diproyeksikan sebagai tandingan dari Al-Azhar, ya, yang saat itu pro kepada Gamal Abdul Nasser yang beraliran sosialis. Makanya wakil Universitas Islam Madinah yang dipercayakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya, menjadi salah satu ideolog Salafi Wahabi hingga saat ini. Ya, hingga saat ini dia tetap dijadikan rujukan walaupun sudah meninggal, ya. Bin Bas ini pada tahun 1974 diangkat sebagai kepala Direktorat Riset Fatwa Dakwah atau Bimbingan Agama Majmu' al-Buhus al-Islamiyah fil Ifta wa Da'wah wal Irsyad, bimbingan, ya, bisa. Nah, kemudian banyak sarjana Mesir yang bersimpati, ya, kemudian ikut menjadi bagian berafiliasi, ya, dengan Ikhwan Muslimin. Kemudian dia banyak menduduki jabatan-jabatan di universitas maupun institut. Kalau di Indonesia itu ada namanya kampus Lipia itu tempat produksi pemikiran Wahabi. Walaupun tidak semuanya orang yang keluar dari Lipia itu kemudian menjadi Wahabi, tidak, karena banyak juga orang-orang NU, ya, yang pernah kuliah dan mengenyam pendidikan di Lipia. Nah, memang pada akhirnya sejak 1954 Masehi itu banyak orang-orang IM yang tinggal di Arab Saudi, ya, yang secara alami kemudian mereka bermain di bawah tanah untuk memperkaya dan memperbaiki logistik mereka. Jadi sudah dari awal sudah ketemu semua sampai Ikhwan Muslimin. Nah, di mana posisi terorisme? Posisi terorisme adalah terorisme ini kan jika saya mengatakan bahwa ini Wahabi, ya, ini Wahabi, ya, kemudian ini teroris. Nah, teroris ini lahir disebabkan pemikiran mereka terhadap ajaran agama, ya, itu lahir dari pembacaan mereka terhadap buku-buku atau mendapat informasi, mendengar, ya, di media sosial atau di Google dan sebagainya, narasi-narasi yang diproduksi oleh kelompok Wahabi. Walaupun Anda misalnya yang berada di kelompok Wahabi mengatakan bahwa kami tidak mengajarkan orang menjadi teroris, ya, tapi pemahaman Anda, pemahaman kelompok Wahabi itu menjadi embrio lahirnya para terorisme yang ada di dunia, bahkan di Indonesia hingga tahun 2020 ini. Ya, di sini Anda bisa berdebat dengan saya terkait data. Banyak teroris yang ditahan saat ini kalau ditanya, ya, mereka berlatar belakang dan terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran dan tokoh-tokoh dari Wahabi. Nah, Wahabi ini bermetafosis, berganti baju di Indonesia banyak macam-macam. Ya, nanti ini kita bicarakan di lain waktu siapa-siapa mereka. Nah, dan yang metaformosis ini, ya, di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, itu juga sudah menjadi terduga teroris. Ada yang sudah ditahan, ya, kayak di wilayah timur tuh ada. Jadi soft dari Wahabism itu telah menjadi terduga teroris. Walaupun ketika dia menjadi teroris itu dia sudah tidak berada di kelompok itu, tetapi sebelum dia menjadi teroris dia mengenyam, menimba ilmu di kelompok itu, dan itu yang menyebabkan dia menjadi teroris. Karena lagi-lagi para teroris itu kebanyakan kayak Bahru Naim. Bahru Naim itu sebelum menjadi teroris dia berada di Hizbut Tahrir Indonesia, bahwa menurut dia ini kapan sih tegaknya khilafah, ya, kok tidak tegak-tegak, ya, akhirnya dia bergabung dengan jejaring teroris dan ingin menegakkan khilafah Islamiyah dengan cepat dan terukur. Tetapi pada akhirnya dia meninggal di jalan yang salah, bukan di jalan yang benar. Jadi berangkat dari paham yang salah, mendapat akhir yang salah juga. Jangan sampai
ingin berjihad di jalan Allah tetapi mati di jalan tol, itu kan tidak baik. Jadi kita harus berangkat niat di dalam beragama dan bernegara ini dengan niat dan metode yang benar untuk menghasilkan hasil yang benar pula. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.